Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela jurnal PKSPD dengan tajuk Pilu Serentak di 139 desa batal. Mengapa? Sebelum kita perbincangkan mengapa pilu serentak di 139 desa di Indramayu ini bisa menjadi batal, tentu ada persoalan yang substantif. Tetapi untuk perbincangan selanjutnya atau sebelum kita masuk pada diskusi atau perbincangan selanjutnya, mari kita simak pernyataan dari Bupati Luki yang diunggah atau yang beredar di beberapa platform. Tapi saya tidak tahu apakah unggahan ini setelah adanya surat tanggapan atau jawaban dari Kementerian Mendagri ataukah sebelum. Tetapi ada baiknya mari kita secara seksama untuk mencermati apakah argumentasi yang dikemukakan oleh Bupati Luki untuk tetap menggelar pilu serentak di 139 desa itu punya alasan atau argumentatif berdasarkan regulasi ataukah asal nyeplos. Nah, untuk perbincangan selanjutnya, mari kita simak pernyataan Bupati melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Hakim Bupati Indramayu. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman, khususnya para kepala desa, khususnya lagi para calon kepala desa yang insya Allah akan melaksanakan pemilihan KUU dalam waktu dekat, ada 139. Pemda Indramayu, kami sudah membuat surat kepada Kemendagri, itu di bulan Juli ya, di bulan Juli untuk mengusulkan pemilihan kepala desa di tanggal 10 Desember 2025. Lalu kami sudah membuat perbubnya, sudah menganggarkan, jadi insya Allah kami sudah siap untuk melaksanakan pemilihan kepala desa KUU. Kami pun bahkan sudah meminta kepada provinsi, kepada Pak Gubernur untuk membuatkan surat permohonan, permintaan kepada Kemendagri juga untuk bisa tetap melaksanakan pemilihan KUU di tanggal 10 Desember 2025. Jadi insya Allah kita sudah siap, Indramayu sudah siap melaksanakan pemilihan KUU tanggal 10 Desember 2025. Kita saat ini sedang menunggu PP-nya untuk melaksanakan pemilihan KUU. Mudah-mudahan berjalan lancar dan berjalan baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa telah menyimak dengan seksama apa yang disampaikan Bupati Indramayu Luki Hakim bahwa Indramayu akan menggelar atau mengupayakan menggelar pilu serentak atau pemilihan KUU atau pemilihan kepala desa serentak di 139 desa di Kabupaten Indramayu dengan alasan bahwa perdanya sudah selesai dan kemudian tinggal menunggu keputusan dari kementerian, karena Bupati mengatakan telah mengirim surat pada bulan Juli. Nah, mari kita kemudian yang seperti kita katakan, apakah Bupati asal nyeplos untuk memaksakan diri bahwa pilu digelar pada 10 Desember 2025 dan Bupati telah mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga kemudian begitu yakin bahwa Bupati tetap akan menggelar pemilihan KUU serentak di 139 desa. Kemudian ada pernyataan Asda 1 yang mengatakan bahwa surat edaran Menteri Dalam Negeri bukan menjadi alasan hukum untuk tidak menggelar pelaksanaan pilu serentak, dan nanti kita bahas. Saya ingin menunjukkan supaya kemudian pemirsa paham dan apa yang dikatakan oleh
Bupati Luki yang mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengirim surat kepada kementerian. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa benar bahwa Bupati telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk mengenai pelaksanaan pilu. Lantas, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penjelasan atau tanggapan terhadap surat Bupati pada tanggal 31 Juli 2025 dengan nomor surat 100.3.5/3053-PDB. Hal tanggapan atas permohonan penjelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indramayu. Poinnya, intinya adalah bahwa dalam surat ini pelaksanaan pemilu serentak ditunda dengan alasan PP atau Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 belum diterbitkan. Nah, surat itu kemudian ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Andes Lauda Ahmad P. Bolombo, AP, MSI. Nah, itulah sebenarnya jawaban dari kementerian pada poin yang menentukan, yaitu pada poin ketiga, dan saya akan bacakan berikut ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan kepada Bupati Indramayu hal-hal sebagai berikut. A. Pemerintah daerah Indramayu melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan sebagaimana angka 2 huruf C. Nah, poin 3 ini terdiri dari A, B, C, dan D. Dan itulah intinya daripada jawaban dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pelaksanaan pilkada di pelaksanaan pemilihan di Indramayu harus ditunda menunggu terbitnya PP. Nah, yang menarik adalah ada satu Jajang Sudrajat pada Jurnal Pelita pada tanggal 10 September 2025 memberikan pernyataan bahwa surat edaran Bupati bukan menjadi dasar hukum ditunda. Nah, yang menarik adalah apakah ada satu tidak paham bahwa surat dari Kementerian Dalam Negeri itu bukanlah surat edaran, tetapi adalah tanggapan atas permohonan penjelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Nah, ini harus dibedakan antara surat edaran. Nah, kalau surat edaran maka berlaku seluruh Indonesia, tapi surat penjelasan atas jawaban surat yang dikirim oleh pemerintah Kabupaten Indramayu bisa saja itu kemudian berlaku hanya untuk daerah Indramayu. Tetapi kita yakin kabupaten-kabupaten yang lain yang paham dengan peraturan perundang-undangan akan menunda pemilihan kepala desa atau menunda pemilihan KU pada bulan Desember. Nah, kita kemudian mencontohkan beberapa kabupaten telah memberikan pernyataan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pemilihan KU. Di antaranya adalah Kabupaten Trenggalek karena menunggu PP yang belum bisa dipastikan, maka kemudian Pilkades atau Pilu serentak akan digelar pada Februari 2027, bukan lagi 2026. Kemudian Kudus juga menunggu PP, Kabupaten Kudus juga menunggu PP, sehingga kemudian pemilihan KU ditunda bukan pada tahun 2025,
tapi kemungkinannya adalah 2027. Begitu juga Purworejo, pelaksanaan pemilihan KUU serentak atau Pilkades ditunda sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh ASD2 bahwa ini surat edaran dan sangatlah keliru karena ini adalah surat jawaban atau tanggapan atas permohonan penjelasan terhadap pelaksanaan pemilihan KUU serentak di Indramayu. Maka surat penjelasan atau tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri bisa dijadikan landasan hukum atau bisa menjadi peraturan yang mengikat terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. Nah, jika Bupati mengatakan bahwa perdanya sudah selesai, ini juga aneh. Harusnya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa dan PP yang akan diterbitkan atau PP menjadi juga konsideran terhadap pembuatan perda soal pemilihan kepala desa atau pemilihan KUU. Nah, jika perda Indramayu sudah selesai seperti apa yang dikatakan Bupati, bagaimana dalam konsiderannya tidak mencantumkan atau tidak memuat tentang peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Maka perda itu bisa menjadi cacat hukum atau bisa menjadi bertentangan atau menabrak peraturan hierarki perundang-undangan. Jadi sebelum PP itu terbit, maka perda itu dianggap batal karena kekuatan hukumnya di bawah dan tidak mencantumkan PP sebagai konsideran. Jadi dengan sendirinya, jika Mendagri kemudian akan menerbitkan PP pada akhir tahun 2025, maka tentu pelaksanaan KUU serentak juga tidak bisa dilaksanakan alias batal. Begitu juga terhadap tahapan soal pelaksanaan pemilihan KUU juga menjadi batal. Nah, meskipun dikatakan bahwa oleh ASDA 1 bahwa anggaran untuk pemilihan kepala desa 139 desa itu menelan biaya 35 miliar, tetapi karena tersendat atau karena ada problem PP yang belum diterbitkan, maka tentu anggaran 35 miliar itu belum bisa digelar. Nah, jika memaksakan diri pemerintah daerah tetap menggelar tanpa PP yang produknya akan dianggap cacat hukum, nah tentu ini orientasinya adalah proyek, sehingga uang 35 miliar segera harus dijadikan proyek menggelar pelaksanaan pilu. Tetapi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, tentu tidak harus terburu-buru, tidak harus memaksakan diri. Nah, PKSPD kemudian meminta konfirmasi terhadap beberapa anggota Dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu, dan diantaranya memberikan penjelasan bahwa memang DPMD Provinsi Jawa Barat berupaya untuk pemilihan KUU serentak bisa digelar pada 10 Desember 2025. Tetapi upaya itu belum tentu apakah berhasil atau tidak. Ketika PKSBD menanyakan kapan kira-kira kepastiannya, anggota Dewan pun tidak bisa memberikan kepastian. Lalu yang menarik, yang ingin menjadi rasional adalah pernyataan atau jawaban anggota Komisi 1 Abdul Rojak kepada PKSPD, yang ini sangat rasional, perlu menjadi catatan bahwa karena PP-nya belum terbit, maka pelaksanaan KUU bisa ditunda atau tidak dilaksanakan, sehingga kemudian menurut Abdul Rojak dari Komisi 1 mengatakan bahwa DPR sedang berupaya atau mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan PP tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang pemerintahan desa. Memang ini juga menjadi problem
kita juga menjadi tidak paham terhadap pemerintah pusat. Semestinya ketika RUU ini diajukan kepada DPR lalu disahkan, maka PP-nya sudah harus dipersiapkan atau sudah mengiringi terhadap pembuatan RUU tersebut. Nah, ini celakanya berkali-kali pemerintah pusat ketika undang-undang itu sudah diketuk palu, PP-nya baru terbit setahun atau bahkan 2 tahun kemudian, sehingga ini menjadi pelaksanaan terhadap tata kelola pemerintahan terutama di daerah menjadi terganggu. Nah, itulah sebabnya maka kemudian atas dasar PP yang menjadi rujukan perda atau konsideran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan soal hierarki peraturan perundang-undangan, maka jika kemudian Mendagri tidak menerbitkan PP pada bulan 10 atau 11, maka kemudian pastilah penundaan atau pastilah pemilihan KUU di 139 desa di Indramayu dipastikan batal atau tidak bisa dilaksanakan. Nah, jika kemudian Bupati Luki memaksakan untuk menggelar pemilihan kepala desa di 130 desa yang mengabaikan peraturan perundang-undangan, maka ini adalah praktek dari tata kelola yang buruk. Mengapa kemudian tidak bersabar seperti Kabupaten Kudus, Trenggalek, dan Purworejo? Mereka menyadari karena ingin tata kelola pemerintahannya menjadi akuntabel, tata kelola pemerintahnya kemudian ingin transparan, kemudian juga punya keinginan untuk punya legalitas terhadap publik, maka kemudian kabupaten-kabupaten yang menunda pelaksanaan pemilihan KUU atau pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya PP kemudian akan merevisi perdanya, maka itu menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten di luar Indramayu itu ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian ingin mewujudkan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kembali kepada persoalan Indramayu yang terkesan memaksakan diri harus menggelar penyelenggaraan pemilihan KUU di 130 desa ini menjadi aneh. Memang bisa saja kemudian atau harus diupayakan, dan ini masih rasional dan bisa diterima logika dan akal waras, bahwa seperti pernyataan Komisi 1 Abdul Rojak mengupayakan untuk melobi Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan PP soal pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa bisa kita terima karena itu menjadi kebutuhan. Tetapi jika seandainya kemudian PP itu terbit pada bulan 12 atau pada bulan 11, maka tahapan pemilihan KUU pun maka itu sudah menabrak peraturan perundang-undangan. Karena paling tidak ketika kemudian undang-undang dan PP sudah terbit dan perdanya kemudian sudah diterbitkan, maka minimal 4 bulan harus digelar sosialisasi atau tahapan-tahapan pemilihan kepala desa itu kemudian dilakukan. Nah, kalau PP-nya terbit pada bulan 10 atau 11, maka tahapan penerimaan atau tahapan pelaksanaan pemilihan KUU di Indramayu juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, maka kembali kepada kita semua, seyogyanya Bupati mengikuti atau pemerintahannya menjadi upaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga kalau PP-nya kemudian belum terbit, tidak perlu memaksakan diri untuk menggelar soal pemilihan kepala desa. Nah, kemudian
di luar pemerintahan atau di desa-desa, termasuk para calon kubu, masih kebingungan juga karena ada informasi awal perda yang konon diketuk palu oleh DPRD Indramayu yang kita juga susah untuk mengakses karena transparansi masih dikunci dan itu bertentangan dengan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Nah, desas-desus yang masih beredar yang kemudian masih ditanyakan kepada PKSPD adalah benar tidak kemudian masih diberlakukan persyaratan atau threshold 10% terhadap calon kubu. Nah, PKSPD juga mencoba mengkonfirmasi Komisi 1 dengan jawaban memang benar awalnya ada. Karena itu kebijakan atau kearifan lokal atas dasar bahwa karena banyak calonku yang tidak serius untuk mencalonkan diri sehingga suaranya hanya dapat 4 atau 5 suara, maka kemudian dijadikan persyaratan soal kubu harus 10% mendapatkan pengakuan atau mendapatkan persetujuan dalam bentuk KTP dari masyarakat. Nah, ternyata perda itu kemudian konon sudah direvisi, sudah dirubah, maka persyaratan itu kemudian tidak menjadi tertuang lagi di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi persyaratan 10% untuk pencalonan, maka itu sudah ditiadakan dan ketika dicantumkan maka itu pun kemudian melanggar peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana kalau ada dalam pelaksanaan pemilihan kubu itu calonnya tunggal, artinya bahwa tidak ada calon lain setelah diumumkan tahapan itu tidak memenuhi syarat untuk minimal 2 calon sesuai dengan pasal 34A, maka kemudian solusi dari undang-undang itu mengatakan jika tidak terpenuhi minimal 2 calon kepala desa, maka panitia dan BPD dengan sendirinya menetapkan calon tunggal atau adanya calon tunggal untuk kemudian disahkan menjadi kepala desa. Jadi calon tunggal bukan kemudian dihadapkan pada kotak kosong yang sementara ini ada wacana atau ada pemikiran bahwa kalau calon tunggal maka harus ada kotak kosong. Nah, berdasarkan pasal 34.3 di situ dikatakan bahwa jika terjadi calon tunggal, maka panitia pemilihan kepala desa dan BPD menetapkan calon tunggal tanpa melalui pemilihan kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 atau 33 dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tahun 2024 tentang desa. Nah, jadi yang menjadi catatan penting, jika kemudian ada calon tunggal di pemilihan di 139 desa di Kabupaten Indramayu, setelah tahapannya kemudian diberikan kelonggaran waktu sampai 2 kali perpanjangan masih tetap tidak ada calon lain yang mendampingi, maka calon tunggal itu tetap dianggap sah, bahkan tanpa melalui proses pemilihan. Panitia pemilihan kepala desa dan BPD langsung menetapkan calon tunggal itu menjadi kepala desa. Nah, catatan penting adalah sekali lagi bahwa pernyataan dari Asda 1 Jajang Sudrajat yang mengatakan bahwa surat edaran Mendagri bukan menjadi dasar hukum untuk penundaan pelaksanaan pemilihan kubu serentak di Indramayu, maka itu adalah pernyataan yang sesat dan tidak berargumentatif karena Kementerian Dalam Negeri bukanlah membuat surat edaran, tetapi halnya adalah tanggapan atas permohonan penjelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indramayu tahun 2025
yang dijawab dengan formal pada tanggal 31 Juli 2025. Nah, catatan itu penting bagi kita semua karena kita ingin melihat Indramayu menjadi kabupaten dengan tata kelola yang baik, kemudian mengikuti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian akuntabel. Meskipun persyaratan akuntabel tidak bisa diterapkan di Indramayu karena tidak ada transparansi yang bisa dibuka oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Tetapi sekali lagi bahwa pernyataan Asda 1 bahwa itu surat edaran, maka itu adalah pernyataan yang sesat, dan surat dari Kementerian Dalam Negeri bukanlah surat edaran, tapi surat jawaban terhadap penjelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Indramayu. Kemudian pernyataan Luki bahwa Indramayu mengupayakan pemilihan pada 10 Desember boleh-boleh saja, tetapi patut diingat Bupati terikat dengan peraturan perundang-undangan. Jika PP-nya nanti belum terbit, maka Bupati tidak perlu memaksakan diri dengan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga produk pemilihan kepala desanya tidak cacat hukum. Nah, catatan penting ini tentu harus juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Indramayu dan pemerintahan Luki Sae, sehingga kemudian pemerintahnya tidak mengikuti kehendaknya sendiri atau karwek, kemudian pemerintah hanya mematuhi peraturan perundang-undangan terhadap apa yang seharusnya dilakukan pun apa yang seharusnya menjadi keputusan. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita bahwa menjadi penting kepala daerah paham dan mengerti tentang peraturan perundang-undangan sehingga kemudian dalam memberikan pernyataan-pernyataannya tidak asal nyeplos. Begitu juga bawahannya mesti mengerti betul mana beda surat edaran dengan surat penjelasan atau jawaban penjelasan atas permohonan penjelasan yang dimintakan oleh Bupati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.